Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Mustika dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2016A. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan perbankan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Pada tanggal 17 April 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan kondisi perbankan dalam negeri saat ini dalam kondisi yang normal. Walaupun sebelumnya perekonomian diprediksi akan mengalami penurunan dampak dari pandemi COVID-19. Ketua Dewan Komisioner OJK, Pimboh Santoso, dalam diskusi virtual dengan CNBC Indonesia, Kamis 16 April 2020, mengatakan bahwa jadi bank masih aman. Sekarang seperti kondisi sebelum COVID-19. Masih sama kondisinya. Jumlah bank sama. Likuiditas ampal cukup. Karena BI menurunkan GMW, jadi ada 50 triliun rupiah lebih flashing guyur ke market. Jadi likuiditas dapat terjaga. Adapun 5 hal terkait perkembangan terkini dan kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia yang telah disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio pada Rabu 6 Mei 2020. Yang pertama adalah nilai tukar rupiah bergerak stabil dan cenderung menguat mengarah ke 15 rupiah pada akhir tahun. Yang kedua, inflow asing ke SBN pada Minggu 1 Mei 2020 tercatat sebesar 1,17 triliun. Ketiga, inflasi 2020 terkendali dan rendah di kisaran sasaran 3-1%. Keempat, pertumbuhan ekonomi Indonesia TWI 2020 tercatat 2,97% dari tahun ke tahun. Kelima, kebijakan dan operasi moneter Bank Indonesia. Penjelasan Bank Indonesia mengenai kebijakan mitigasi COVID-19. Yang pertama, kebijakan dan operasi moneter Bank Indonesia. Yang kedua, kebijakan kuantitatif. Yang kedua, kebijakan kuantitatif QE Bank Indonesia. Kebijakan dan operasi moneter Bank Indonesia. Pada mekanisme pengedaran uang kartal, untuk uang kartal atau uang kertas dan logam, sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan Uang melalui koordinasi Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Jumlahnya memperkirakan kebutuhan masyarakat, antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, keseluruhan proses sesuai tata kelola dan audit BPK. Pengedaran uang dilakukan Bank Indonesia melalui perbankan sesuai kebutuhan masyarakat tersebut. Pada operasi moneter dalam pengendalian uang giral dan likuiditas pasar uang dan perbankan. Untuk uang giral atau giro, tabungan, deposito, dan lain-lain, Bank Indonesia mengelola suku bunga dan jumlah uang beredar M1, M2, dan seterusnya, agar sejalan pencapaiannya sasaran inflasi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia melakukan operasi moneter OM untuk mengelola likuiditas di pasar uang dan perbankan. Salah satunya dengan cara OM ekspansi dan OM kontraksi melalui transaksi repo dengan underlying SBN yang dimiliki. Kebijakan kuantitatif easing Bank Indonesia. Koordinasi pelonggaran likuiditas oleh Bank Indonesia, stimulus fiskal oleh pemerintah, dan restrukturisasi kredit oleh OJK untuk pemulihan ekonomi, khususnya pada UMKM. Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas ke perbankan dalam jumlah besar sejak awal 2020 melalui pembelian SBN dari pasar sekunder
penyediaan likuiditas ke perbankan melalui mekanisme repo, serta penurunan GWM. Kondisi likuiditas perbankan lebih dari cukup. Stimulus fiskal pemerintah dalam bentuk program-program sosial, insentif industri, dan pemulihan ekonomi akan mendorong konsumsi masyarakat, produksi, dan investasi dunia usaha balik UMKM dan korporasi. Relaksasi pengaturan mikroprudensial oleh OJK akan mempermudah perbankan untuk pembiayaan kepada UMKM dan dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi. Kebijakan kuantitatif easing Bank Indonesia. Pada Bank Indonesia menambah lagi kuantitatif easing dengan injeksi likuiditas ke perbankan dalam jumlah besar, sehingga secara total mencapai sekitar 503,8 triliun. QE pada Januari sampai April 2020 sejumlah 386 triliun, yang terdiri dari pembelian SBN dari pasar sekunder 166,2 triliun, term repo perbankan sejumlah 137,1 triliun, FX swap sejumlah 29,7 triliun, dan penurunan GWM rupiah pada Januari dan April sebesar 53 triliun. Tambahan QE pada Mei 2020 adalah 117,8 triliun, yang terdiri dari penurunan GWM rupiah pada Mei 2020 sekitar 102 triliun dan tidak mewajibkan tambahan giro bagi yang tidak memenuhi RIM sejumlah 15,8 triliun. QE melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Selama tahun 2020, Bank Indonesia melakukan QE sebesar 166,2 triliun dengan membeli SBN yang dijual investor asing, khususnya dalam periode COVID-19, karena kepanikan pasar keuangan global melalui bank kustodinya. Dalam hal ini, Bank Indonesia melakukan injeksi likuiditas QE dan pada saat yang sama kepemilikan SBN meningkat. QE melalui term repo perbankan ke BI. Selama 2020, Bank Indonesia melakukan QE sebesar 137 triliun melalui term repo perbankan dengan underlying SBN yang dimilikinya. Jangka waktu repo bisa 1, 3, 6, dan 12 bulan. QE melalui penurunan GWM rupiah. Selama 2020, Bank Indonesia melakukan QE sebesar 155 triliun melalui penurunan kewajiban GWM perbankan pada Januari 50 BPS, April 50 BPS, dan Mei 200 BPS, sehingga sekarang menjadi 3,50%. Sekian penjelasan dari saya mengenai perkembangan perbankan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.